had to put her on the side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, perkenalkan saya Novi Aulia Rahma dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Semarang. Saya dari kelas 1C dengan nomor NIM P1337437123 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penggunaan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Rekam medis elektronik merupakan sebuah peningkatan teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, serta mengakses data. Peningkatan efektivitas pencatatan data rekam medis yang akurat dan cepat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini melalui rekam medis elektronik. Segala pelayanan yang diberikan kepada pasien termasuk pemeriksaan, pengobatan, prosedur, dan bentuk pelayanan lainnya harus dicatat secara lengkap dalam rekam medis pasien. Banyak permasalahan yang muncul dalam penerapan RME untuk pasien rawat jalan. Oleh karena itu, mari kita bahas apakah penerapan RME untuk pasien rawat jalan sudah optimal? Apa saja sih dampak dari ketidakoptimalan penggunaan rekam medis elektronik pada rawat jalan? Penggunaan rekam medis elektronik yang tidak optimal bisa mengakibatkan keterlambatan dalam akses informasi kesehatan pasien. Ini dapat menghambat diagnosis dan perawatan yang cepat dan efektif. Ketidakoptimalan dalam sistem rekam medis elektronik dapat meningkatkan resiko kesalahan medis seperti kesalahan dalam mengelola dosis, obat, alergi, atau informasi penting lainnya tentang pasien. Dengan rekam medis elektronik yang tidak digunakan secara optimal, rumah sakit mungkin kehilangan kesempatan untuk menganalisis data secara efektif guna meningkatkan sistem perawatan kesehatan. Jika sistem rekam medis elektronik tidak mudah digunakan atau lambat, kemungkinan para tenaga kesehatan memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan tugas-tugas administratif terkait dengan rekam medis. Beberapa masalah dari pengaruh penggunaan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung yaitu: yang pertama, penerapan rekam medis elektronik yang belum optimal. 2. Sistem sarana dan prasarana yang belum memadai. 3. Jaringan dan koneksi yang belum stabil yang mengakibatkan sewaktu-waktu dapat mengalami error. 4. Kurangnya tenaga ahli dalam penggunaan rekam medis elektronik. Penggunaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung hanya mencakup beberapa saja yang sudah menggunakan rekam medis elektronik. Di antaranya pendaftaran di rumah sakit umum dan transaksi sistem dapat menghubungkan ke sistem BPJS dan dapat melihat riwayat pasien di database. Begitupun distribusi filing hanya mengirimkan pasien baru saja yang sudah menggunakan rekam medis elektronik, dikarenakan belum mengakomodir formulir rekam medis assessment di HISIS-nya. Kendala dan masalah dalam analisis penggunaan rekam medis elektronik terhadap efektivitas pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung pernah sekali mengalami lemot di jaringan dikarenakan jaringan dan koneksi yang digunakan belum stabil dan belum menerapkan keamanan yang memadai. Perlu adanya peningkatan untuk penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit tersebut. Perlu adanya staf khusus yang menangani ketika terjadi masalah pada sistem. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengenai tentang rekam medis menyatakan bahwa perkembangan teknologi di masyarakat mengalami transformasi menjadi digitalisasi, terutama jurnal JMERS volume nomor 1 tahun 2022 dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan, kerahasiaan data dan informasi. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 bab 1 menyatakan bahwa rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekam medis berbasis digitalisasi. Adapun rekomendasi atau saran untuk permasalahan kali ini yaitu: yang pertama, perlu adanya peningkatan penerapan rekam medis elektronik untuk meningkatkan keterampilan penggunaan rekam medis elektronik.
Yang kedua, dilakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berulang agar aplikasi pendokumentasian rekam medis elektronik ini dapat digunakan lebih baik. Yang ketiga, perlu mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari penggunaan rekam medis elektronik. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu rekam medis elektronik sangat penting. Oleh karena itu, seluruh Fasiankes wajib untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik secara optimal. Maka dari itu, perlu diadakan berkelanjutan untuk para petugas meningkatkan keterampilan. Perlu mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari penggunaan rekam medis elektronik ini. Dapat melakukan evaluasi medis dan penyempurnaan secara kontinu agar aplikasi pendokumentasian rekam medis elektronik ini dapat digunakan lebih baik lagi. Membuat kebijakan tertulis atau SPO mengenai penggunaan rekam medis elektronik. Berikut adalah referensi dari pembahasan kita kali ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye healthies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.